Ya, halo sebentar, kembali lagi di channel Farm Project. Welcome back to my channel. Good night for everyone. Ya, apa kabar kalian guys? Harap sehat-sehat ya. Yang menonton video ini ya, jangan lupa makan ya guys. Jadi kalau misalnya kalian nggak makan, ntar asam lambungnya naik. Gitu guys, jadi mesti makan antara tapi nggak berlebihan juga ya guys. Bagi kalian yang punya kolesterol ya harap dihindari ya, pola makannya harap diatur dan jangan lupa jaga kesehatan, dan sehat itu penting dan mahal harganya guys ya. Oke, ingat pesan dokter Boyke. Jadi guys, kali ini gua akan membahas videonya tentang Rismon ya. Rismon baru-baru ini baru saja menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan dicecar pertanyaan sebanyak 97 pertanyaan guys. Jadi Rismon terus dikawal sama para itu tuh alayers ibu-ibu alayers, ibu-ibu yang udah tua gak ada kerjaannya, yang gabut dia kerjaannya ngegandrungin Rismon, Roy sama si Tompel. Sama si Tompel ya. Nah, jadi intinya adalah ya, coba ntar kita simak dulu nih videonya, ini kayaknya unik nih ya. Video dari pernyataan Opung Parbelak, simak videonya, cek this out. Salah satu orang penting di Indonesia yang ditunggu kedatangannya oleh Polda Metro Jaya adalah Egy Sujana. Iya. Udah sembuh belum tuh orang ya? Penting gitu, penting banget. Sepenting apa sih, Pung? Ya sepenting mereka menuntut Bapak Jokowi. Iya. Betul sepenting banget, itulah setuju. Polda sedang menantikan kedatangan seorang Egy Sujana. Rizal Fadila udah diperiksa. Udah. Tifa udah diperiksa. Betul. Kurnia udah diperiksa. Setuju. Rismon udah diperiksa. Ya. Roy Suryo udah diperiksa. Itu. Tinggal Egy Sujana belum. Egy Sujana masih mangkir ya. Aduh ya. Tapi gimana? Ya, respon perasaannya gimana setelah dilakukan pemeriksaan kemarin? Tenang ya Rismon ya, itu masih tahap awal ya. Iya. Itu klarifikasi dan status Anda hanya sebagai saksi. Ya, nanti ketika terbukti kuat bahwasanya kalian itu memang betul melakukan pencemaran nama baik dan juga melakukan tindak fitnah, naiklah dari penyelidikan ke penyidikan, naik juga status kalian itu jadi tersangka. Nggak apa-apa, naik kelas. Itu harapan kita semua guys. Inilah naik kelas yang paling tidak menggembirakan. Dari statusnya saksi menjadi tersangka. Kalau ku bilang ini masuk ini, kenapa bilang ya? Sekarang begini, ku tanya dulu sama kalian. Mereka selama ini menggaung-gaungkan yang namanya digital forensik, kan begitu? Betul. Sementara mereka itu nggak tahu pun entah mereka paham atau tidak masalah digital forensik, kan begitu? Sekarang bicara tentang ijazah, ya, ijazah Bapak Joko Widodo. Mana yang kita percaya? Ijazah yang mereka terangkan ya di media sosial atau ijazah berbentuk fisik? Itu dulu, ya. Ya, itu dia. Jadi mereka sedang berusaha ya menggiring mindset masyarakat untuk percaya ijazah asli itu yang disebarkan di media sosial. Padahal ijazah asli itu yang berbentuk fisik itu. Yang megang siapa? Sudah jelas, ijazah satu-satunya yang memegang itu adalah si penerima ijazah. Betul. Tapi mereka dengan apa namanya, dengan cerobohnya ya, mereka itu menggiring opini seolah-olah bahwasanya ijazah yang disebarkan di media sosial itu adalah yang asli, kan begitu? Padahal bukan. Nah, kita berangkat dulu dari kesadaran ini ya. Sekarang begini, berbicara digital forensik. Sekarang begini, kalau berbicara digital forensik ya, itu berbeda dengan yang namanya forensik.
Ya, betul. kalau digital forensik ya itu adalah forensik yang dilakukan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan digital. Ya, kalau bicara tentang ijazah itu bukan digital forensik, tapi forensik secara fisik. Gitu loh. Ya, jadi ijazah itu nanti dibawa ya ke laboratorium forensik ya, ditangani oleh orang-orang yang ahli. Ya, bagaimana cara mengetahui bahwasanya ijazah itu asli ya? Katakanlah kertasnya itu ya akan diberikan sebuah katakanlah bahan kimia. Dari bahan kimia itu mungkin ada reaksi terhadap kertas tersebut ya, bisa ditentukan kertas tersebut sudah berusia berapa tahun, kan begitu, mencetaknya dengan menggunakan teknologi apa, kan begitu. Setelah itu di mana dicetaknya kertas ijazah tersebut, itu yang namanya forensik fisik, kan begitu. Nah, sekarang mereka selalu keluar-keluar digital forensik. Mereka itu seolah-olah seperti ini, ya. Forensik yang mereka lakukan ya itu bisa lebih dapat dipercaya daripada forensik yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ijazah yang mereka terima itu hanya berbentuk digital, hanya berbentuk uploadan, bukan fisik. Sementara ya forensik fisik itu yang dilakukan oleh kepolisian, ijazahnya yang langsung diforensik. Jadi kalau sudah berbicara ijazah, mana yang bisa lebih dipercaya dan lebih dipertanggungjawabkan? Sudah pasti ijazah asli yang diforensik secara fisik. Betul. Kok tumben agak pinter kau. Itulah kau, kemarin kau pakai tompel, kelihatan bodoh kau. Iya. Kau bikin pula topi sama kacamata, ya kan? Gaya-gaya pengacara yang ada di Kamboja itu. Makin nampak kelihatan bodohnya kau pun. Tapi ketika kau kembali ke mode asli, nampak pintarnya. Balik lagi. Ya kemarin itu kan katakanlah, ya kan cuma sekedar menghibur kalian saja, kan begitu. Ya, sekarang kita berbicara dulu lembaga atau institusi ya yang berhak melakukan digital forensik ya, namanya forensik ya. Jadi satu-satunya ya pusat laboratorium forensik atau laboratorium forensik yang diakui di dunia internasional hanya laboratorium forensik yang dimiliki oleh Bareskrim Polri, yaitu Puslapfor. Pusat Laboratorium Forensik. Gitu ya. Jadi pusat laboratorium forensik yang dimiliki oleh Mabes Polri itu satu-satunya pusat laboratorium forensik yang memiliki standar internasional. Karena apa? Karena Puslapfor yang ada di Mabes Polri ya itu standarnya sudah standar ISO atau ISO. Apa itu standar ISO? Ya, ISO itu ya, itu bahasa Inggrisnya International Organization for Standardization. Ya, bukan kayak yang sebelah sana ya. I know. Undang-undang. We have a trouble with the undang-undang. Undang-undang. With the undang-undang. Belajar kursus dulu bahasa Inggris itu di Puslapfor, udah ada kursus bahasa Inggris. Udah ada. Sekalian aja kalau di situ kuliah bahasa Inggris. Biar agak apa dulu lidahmu itu. Jadi ISO itu adalah International Organization for Standardization, adalah ya standar internasional ya yang menjadi standar kualitas di seluruh dunia. Itu dia ISO. Ini dia, paham dulu. Nah, ISO itu harus dimiliki ya untuk perusahaan-perusahaan, institusi yang memang betul-betul memperhatikan mutu atau memperhatikan kualitas. Jadi ISO itu ada beberapa. Ada ISO 9001, 2001. Ada ISO
14001, 14.001. ada ISO 45001, ada ISO 27001. Ilmu nih guys. Ya hafal kau ya Bung ya. Cerdas. Biar jangan dibodoh-bodohi kita. Iyalah. Ya, masa mau kita dibodoh-bodohi orang bodoh? Iya kan? Jadi ISO 9001 itu ISO berbicara tentang manajemen mutu. Setelah itu ada ISO 14001. 14001 itu berbicara tentang apa ya? Manajemen kesehatan kalau nggak salah, ya kesehatan. Setelah lingkungan, sorry 14001 itu manajemen lingkungan. Setelah itu ada ISO 45001 itu ISO mengenai manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Setelah itu ada ISO 27001. 27001 itu adalah manajemen keamanan informasi. Jadi Puslap 4 ya yang dimiliki Mabes Polri adalah satu-satunya laboratorium forensik yang memiliki ISO 27001. Itu dulu, ya kan? Jadi kalau berbicara digital forensik yang dilakukan oleh Rismon, ya ini berarti digital forensik abal-abal. Karena standarnya itu jangankan standar internasional, standar nasional pun nggak masuk. Nggak ada. Kan begitu, ya. Apa dia punya sertifikasi? Apa dia punya sertifikatnya yang menyatakan bahwasanya dia punya laboratorium yang memiliki sertifikat ISO 27001? Hah? Nggak ada kan? Itu dia. Jadi jangan kita mau dibodoh-bodohi sama orang ini gitu loh. Mereka bikin, saya sudah melakukan digital forensik dengan alat-alat saya yang canggih. Alat-alat saya canggih. Tidak bisa lakukan uji karbon. Fontnya saja Times New Roman. Mana ada Times New Roman tahun 1980. Times New Roman itu baru ada tahun 1985. Padahal kita ketahui semua, Wikipedia pun juga menyatakan bahwa saya Times New Roman itu 1932. Aneh, Rismon. Kita tidak tahu, ya ini kawan memang betul-betul bodoh atau sengaja membodoh-bodohi. Saya datang langsung sendiri naik kereta api dari Jakarta sampai ke Jogja. Istri saya suruh saya untuk datang ke Jogja untuk memeriksa hasil daripada ijazah Bapak Jokowi. Setelah saya lihat skripsinya ternyata begini, begitu. Dan setelah dianalisa, coba bayangkan kalian, dianalisa ijazah Bapak Joko Widodo yang sudah merupakan hasil uploadan itu di beberapa talk show. Emang di situ Puslap 4. Aneh aja. Apapun yang kalian sampaikan ya di talk show, di podcast dan segala macamnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena apa? Karena hasil dari forensik ya itu harus dikeluarkan oleh institusi resmi ya dari sebuah laboratorium forensik. Betul banget. Nah guys, seperti itu. Intinya adalah si Rismon ini mengaku ya bahwasanya gua nih punya alat canggih dan sudah melakukan digital forensik dengan ijazahnya Bapak Jokowi. Sedangkan ya apa ya, dia hanya berucap, berstatement di talk show, di podcast, tetapi tidak ada evidence, tidak ada bukti otentik bahwasanya dia digital misalnya dia nunjukin suatu foto segala macam digital forensik gitu. Tapi kan itu kan sebenarnya kurang guys ya. Bukti otentiknya itu kurang dibanding dengan ijazah yang berbentuk fisik. Ya, berbentuk fisik tuh ya ada gitu ya. Dibanding seperti itu guys ya. Jadi ini Rismon ini hanya omon-omon dan abal-abal doang nih digital forensik gitu. Coba mana keluarin yang tadi sertifikat ya. Apakah yang dianggap digital forensiknya dia itu benar sudah tersertifikasi ya standar internasional apa belum
gitu. Yang masuk ISO tadi, ya. ISO berapa? 27001 tentang manajemen informasi. Coba keluarkan coba, ya. Nah, ini gue nyinggung juga nih. Sorry kemarin yang kata gue audit itu tuh ya. Nah, ini gue bahas ISO nih guys ya. Gue di audit tuh terkait ISO ini. ISO berapa ya? 9001 tentang mutu, 14.000 tentang lingkungan, 45.000 tentang K3. Anjay. Ini udah makanan gue sehari-hari di kantor. Ya gitu guys, intinya gue malah kemana-mana. Intinya alat-alat bukti data ya, alat-alat canggihnya si Rismon yang untuk digital forensik nih sudah tersertifikasi secara resmi atau belum ya, di International Standardization Organization ya. Sudah atau belum? Kalau belum ya udahlah, karbitan ya, karbitan. Yang paling itu aja guys ya. Semoga kasus ini ya cepat eksekusi guys ya. Si Roy CS, Rismon, Roy, Tertiva, Rizal Fadila, Egy Sujana cepat diproses ya. Semoga tidak berlarut-larut ya. Semoga langsung cepat diproses dari penyelidikan sampai dengan tersangka. Oke, terima kasih nonton, jangan lupa like and subscribe ya. Sehat-sehat kalian, stay healthy. From Project signing out. Bye bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Montobe kreatif penuh ide cerdas, karena update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lover.